Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persamaan peluruan radioaktif, ya. Jadi waktu kalian belajar dengan Pak Agus Arif itu sudah banyak belajar tentang sifat-sifat inti, ya. Terus kemudian kalian juga belajar PTN, itu ketemu dengan Bu Anung, ketemu dengan saya, belajar tentang radiasi alfa, beta, gamma, gitu ya. Nah sekarang kita lihat sepintas tentang persamaan peluruan radioaktif. Ini sangat-sangat simpel. Oke, kalau kita bicara tentang inti atom, ya, inti atom itu jumlahnya sangat banyak. Ya. Seberapa banyak, Bu? 1000 kah? Lebih dari 1000. Ada yang tahu berapa kira-kira jumlah dari inti atom atau nuklida? Kalau kita ditanya berapa jumlah inti atom yang ada, ya tergantung ditinjau dari mana ya. Kalau ditinjau dari jumlah atom ya tentunya satu atom itu pasti ada intinya ya. Nampaknya sampai sekarang belum ada atom itu yang kehilangan inti atom itu kan belum ya. Jadi kalau ada satu atom pasti ada intinya. Entah intinya itu komplit nukleonnya, dalam arti bisa berada di dalam keadaan stabil, ataukah ada yang keluar dari nukleusnya dari inti atom ya. Tuh. Tapi kalau kita bicara atom berarti ada inti atomnya ya. Nah, jadi banyaknya atom, jumlah atom itu sebetulnya menunjukkan berapa jumlah nuklida atau nukleus atau inti atom ya. Saya akan banyak menggunakan istilah ini. Nuklida ya, kadang saya sebut sebagai nuklida, ya kan? Terus kadang saya sebut sebagai nukleus. Ya, nukleus. Seharusnya kalau nukleus, Bu, ini kan tunggal, ya kan, singular. Kalau bahasa Inggrisnya ini pakai C, ya kalau jamak plural ya harusnya disebut sebagai apa? Nuclei. Ya. Nah, ini berarti plural ya, jamak. Tapi bahasa Indonesia ya jadi susah banget. Ya. Oke, saya kalau bicara nukleus, nuklida itu artinya sama, ya, yaitu atau kadang saya sebut sebagai inti atom. Terus kalau bersifat radioaktif nanti akan saya sebut sebagai radionuklida. Ya. Tapi saya tidak akan menyebut sebagai radionukleus, itu tidak ya. Radionuklida gitu. Bedanya apa, Bu, dengan radioaktif? Ya, radioaktif itu adalah inti atom yang memancarkan radiasi ya, sama saja ya. Sebetulnya istilah yang digunakan itu artinya sama saja, tapi kadang ada saatnya menggunakan radionuklida, kadang juga disebut sebagai radioaktif, radioisotop. Kalau radioisotop tinjauannya dari isotopnya ya, radioisotop. Ya, berarti ini lebih ditinjau ke isotopnya. Isotop yang bersifat radioaktif. Berarti kalau isotop nanti seharusnya memiliki zat yang sama, tapi A-nya berbeda. Ya, biasanya A-nya berbeda. Bu, A-nya sama, Bu. Wah, jarang sekali ya. Kalau ada dua isotop yang memiliki A dan Z yang sama itu jarang, nggak ada bahkan ya. Biasanya Z-nya sama, A-nya yang berbeda. Ya, karena jumlah neutronnya juga berbeda. Ya. Nah, kembali lagi ke jumlah Jumlah nuklida. Waktu saya tanya, berapa jumlah nuklida? Itu jawaban paling mudah, paling simpel itu adalah kalau dikaitkan dengan kimia biasa. Maksudnya kimia biasa itu apa? Kalian ingat simbol ini ya, simbol N yang menunjukkan apa? Jumlah mol, ya, jumlah mol. Ya, kalau dikaitkan dengan jumlah mol, bahwa kita tahu suatu substan, suatu materi itu kalau disebutkan N-nya sama dengan 1 mol, artinya apa? Artinya seharusnya ini menunjukkan apa?
jumlah atomnya atau jumlah inti atomnya itu akan setara dengan Na. Ya, apa Na? Bilangan Avogadro. Avogadro. Kok ke situ, Bu? Ya iyalah. Karena 1 mol itu setara dengan bilangan Avogadro, yaitu 0,62. Ada orang yang menyebutkan sebagai 22 kali 10 pangkat 23. Ya, gitu. Apa? Ya tergantung tinjauannya. Kalau jumlah atom ya nanti satuannya adalah atom per mol. Ya. Kalau tinjauannya adalah nuklida ya berarti adalah nuklida per mol. Ya, gitu. Ya, jadi kalau ditanya berapa jumlah nuklida yang ada, tergantung berapa jumlah molnya. Kalau molnya setengah ya berarti sekitar 3 kali 10 pangkat 23. Ya. Jadi bilangan 10 pangkat 23 ini kan tidak main-main, banyak sekali. Ya. Bahkan tidak terbayangkan kalau memang secara fisik ada, itu kan tidak terbayangkan. Ya. Itu. Bisa disetarakan dengan apa? Ya mungkin jumlah butiran tanah itu ya, tanah yang ada di rumah kita itu mungkin tergantung rumahnya luasnya berapa juga ya. Jadi ini menunjukkan jumlah yang sangat-sangat banyak. Oleh karena itu tadi disebutkan bahwa proses peluruhan itu merupakan statistik untuk nuklida yang jumlahnya itu banyak ya. Oke. Jadi namanya juga proses peluruhan, meluruh, berkurang ya. Disintegrasi kan istilahnya. Ya. Jadi peluruhan itu kadang diistilahkan sebagai disintegrasi. Disintegrasi. Berpisah, melepaskan diri, ya, melepaskan diri dari satu sistem, ya. Itu disebut sebagai disintegrasi. Kalau lawannya ya tentu saja adalah integrasi, proses di mana bergabungnya sesuatu ke dalam sistem, ya. Nah, kalau meluruh berarti lepas dia dari sistemnya. Oke, ya. Nah, karena jumlahnya sangat banyak, maka merupakan statistik untuk nuklida dalam jumlah yang sangat-sangat besar. Nah, dengan demikian, kalau kita ingin menentukan banyaknya peluruhan persatuan waktu, ya, jadi nuklida jumlahnya itu dilambangkan dengan N, sehingga kalau diminta menentukan banyaknya peluruhan persatuan waktu, sama saja kita menentukan DNDT, ya, laju peluruhan atau kecepatan peluruhan. Tapi karena ini kan bukan merupakan vektor ya, jadi biasanya disebut sebagai laju peluruhan. Laju peluruhan, ya. Dengan demikian laju peluruhan itu akan sebanding dengan banyaknya nuklida yang ada, ya. Jadi DNDT, ya. Nah, DNDT ini karena meluruh, tadi saya mengistilahkan adalah disintegrasi, ya, seharusnya menjadi sesuatu yang jumlahnya makin lama makin berkurang, atau di sini harus diberi notasi minus, ya. Nah, ini harus sebanding dengan jumlah nuklida yang ada pada saat itu. Ya. Oke. Nah, cuma kalau dinyatakan oleh teman kalian yang MIPA matematika, ini boleh dibuat menjadi sama dengan. Tapi nggak boleh langsung ditulis N begini, ya. Harus disisipkan suatu tetapan atau konstanta, ya, yang dalam hal ini disebut sebagai lambda. Ya. Dengan demikian kita mendapatkan persamaan bahwa minus DNDT itu adalah sama dengan lambda kalikan N, di mana lambda ini adalah suatu bilangan konstan atau konstanta, ya, yang disebut sebagai konstanta peluruhan, ya, karena prosesnya adalah proses peluruhan. Konstanta peluruhan, ya. Nah, dengan demikian kalau parameter yang sama dijadikan satu di sisi yang sama, dn per n, maka kita akan mendapatkan di sini minus lambda dt, ya. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Ya sangat-sangat simpel, tinggal
diintegralkan saja dari batas-batas integral yang diketahui. Ya, jadi kalau T-nya, T itu biasanya batas bawahnya adalah 0. Ya, batas atasnya ya sebut saja sebagai T begitu. Ya, nah untuk N bagaimana? Pada saat T sama dengan 0, ini sebut saja sebagai N0, yaitu jumlah nuklida di awal pada saat waktunya adalah 0. Yang ini ya sebut saja sebagai NT. Ya. Gitu. Nah, sehingga selesaikan aja. dN per N itu kan pasti penyelesaiannya adalah ln N. Ya. Jalankan ini mulai dari N0 sampai NT. Oke, yang ini lebih mudah lagi. Pasti jawabannya adalah minus lambda T. Jalankan saja mulai dari batas integral 0 sampai T. Ya. Dengan demikian kalian akan mendapatkan ini ya. Oke. Kalian akan mendapatkan persamaan ini. Ln NT minus ln N0 ya. Karena tadi hasilnya kan ln ya. Sama dengan karena batas integral untuk waktu itu adalah dari 0 sampai T tertentu, maka kita akan mendapatkan hasil di sisi sebelah kanannya adalah minus lambda T. Ya. Nah, ditata ulang persamaannya, ya. Kalau ln-nya mau dihilangkan, ln minus ln bisa dijadikan 1, akan menjadi satu pembagian. Ya. Nah, kemudian kalau ln-nya dihilangkan, bisa, ya, tapi muncul eksponensial di sini. Oke, ya. Dengan demikian kita dapatkan ini persamaan yang sangat-sangat terkenal. Ya, persamaan untuk menentukan jumlah nuklida pada T tertentu, ya, setelah terjadinya peluruhan. Tadi kita punya persamaan NT sama dengan N0 E pangkat minus lambda T. Ya, ini persamaan tentu saja termasuk atau disebut sebagai persamaan eksponensial. Eksponensial, ya, eksponensial. Nah, jadi kalau digambarkan di dalam satu grafik, hubungan antara jumlah nuklida terhadap waktu peluruhan, ya, maka nanti kita akan mendapatkan suatu kurva yang bersifat eksponensial. Artinya apa? Mirip seperti hiperbola, asimptotik ya, terhadap sumbu X-nya. Ya, jadi kalau X-nya adalah T, kemudian Y-nya itu adalah N, maka nanti kita akan mendapatkan kurva eksponensial, startnya adalah dari N0, kemudian karena peluruhan berkurang, dan berkurangnya itu adalah secara eksponensial, nanti akan berkurang. Nggak pinter saya Mbak ya, gambarnya. Ya, begitu terus berkurang, tetapi bagian sumbu X tidak pernah akan ketemu satu dengan yang lain, atau asimptotik. Ya, tuh. Ini adalah ciri khas dari kurva eksponensial. Nah, kemudian ada hal menarik di dalam persamaan peluruhan, yaitu pada saat ini, pada saat NT-nya itu sama dengan setengah N0. NT sama dengan setengah N0. Ya, itu bisa kita ketahui pada saat tercapai pada T yang disebut sebagai T setengah atau half-life-nya. Half-life. Ya, umur paruh. Umur paruh. Ya, tapi kadang ada yang menyebutkan sebagai umur paruh. Ya, monggo saja mau menggunakan istilah yang mana sama saja, ya. Nah, oke. Jadi dengan demikian bagaimana kita mengetahui atau bisa menentukan half-life-nya? Masukkan saja ke dalam persamaan di atas. Setengah N0, ya. NT-nya kan apa? Setengah N0, ya. Akan sama dengan N0 E minus lambda T.
T-nya kapan? T-nya tadi disebut sebagai T setengah. Ya. Oke. Jadi ini coret, sebelah sini ini dicoret ya. Kita akan mendapatkan setengah sama dengan E minus lambda T setengah. Ya. E-nya dihilangkan boleh, tapi di sisi yang sebelah kiri harus muncul ln ya. Ln setengah sama dengan minus lambda kalikan T setengah ya. Loh Bu, kok minus? Ya biarkan aja. Tadi ln pembagian itu bisa dinyatakan sebagai ln 1 minus ln 2. Ya. Ini sama dengan minus lambda T setengah. Ln 1 itu berapa? Sama dengan 0. Ya, minus ln 2. Nah, kan minus ketemu minus. Ya, nggak apa-apa. Ya. Nanti minusnya akan hilang. Ini akan menjadi lambda T setengah. Ya. Nah, dengan demikian kita mendapatkan bahwa T setengah itu bisa ditentukan asal bagaimana? Asal kita mengetahui konstanta peluruhannya. Ya. Atau sebaliknya, konstanta peluruhan itu bisa kita tentukan kalau T setengahnya itu diketahui. Ya. Nah, jadi kita akan mendapatkan dua hubungan ini. Umur paruh ya, sudah tadi. Nah, ini umur rata ya. Umur rata itu bagaimana? Tadi kan saya mengatakan kalau N-nya itu sama dengan 1 mol ya, maka kita bisa mendapatkan jumlah nuklida itu pada orde 10 pangkat 23 nuklida ya, per mol. Nah, ini kan jumlah yang sangat banyak. Nah, sekarang kalau misalnya saya gambarkan, ini misalnya inti 1, ya, inti 1. Ini inti yang kedua. Yang ini inti yang ketiga. Ini adalah inti yang keempat. Dan seterusnya sampai inti yang ke ini sebut saja sebagai N yang ke N, ya, N huruf besar. Oke, ya. Nah, masing-masing inti ini memiliki umur T1. Yang ini umurnya T2. Ini T3. Umur apa toh Bu? Ya umur sampai apa? Dia tidak radioaktif ya. Yang ini T ke N. Oke. Ya. Nah, yang disebut sebagai umur rata itu diberi simbol tau ya, tau. Tau itu adalah ini loh. Jumlah umur nuklida yang pertama ditambah jumlah umur nuklida yang kedua, ditambah dengan umur nuklida yang ketiga, dan seterusnya sampai umur nuklida ke T ke N, ya. Terus dibagi dengan nuklida yang ada, ya. Banyaknya berapa? N, gitu. Ya. Nah, itu yang disebut sebagai umur rata atau average life-nya, ya. Gitu. Nah, cuma kalau ini hanya ada nuklidanya 10 atau 100 berhingga ya, kita bisa menyatakannya sebagai sigma begitu ya. Sigma dari 1 sampai 100 misalnya ya. Dari T I ke I sama dengan 1 sampai 100 gitu ya. Dibagi dengan 100. Itu kalau cuma 100. Nah, kalau sampai 10 pangkat 23 ya, nggak mungkin kita menghitung secara manual. Oleh karena itu biasanya dinyatakan sebagai integral ya. Integral dari T ya, dn ya. Ini integral juga ya, dn. Nah, ya. Jadi, loh, Bu kok sampai tidak berhingga? Ini sorry, notasinya salah ini, ya.
Ini harusnya tidak berhingga. Ini tidak berhingga. Ya, tidak berhingga. Bu, kok menjadi tidak berhingga? Nah, karena ordernya itu tadi ya 10 pangkat 23. Mosok kalian diminta menghitung dari 0 sampai 10 pangkat 23? Ya nggak mungkin kan. Ya. Jadi dianggap saja sampai tidak berhingga. Gitu. Penyelesaiannya bagaimana? Ya, tinggal kalian menggunakan kalkulator integral gitu kan, ada kalkulatornya ya. Maka nanti akan diperoleh hasil ini bahwa ternyata tau itu adalah sama dengan 1/. Hanya seperti itu, Bu? Iya, hanya begitu. Tau itu akan sama dengan 1/. Ya, padahal tadi kita tahu lambda itu sama dengan ln 2 per T/2 ya. Nah, ini kalau disubstitusikan ke sini, maka kita akan mendapatkan bahwa tau itu akan sama dengan T/2 per ln 2. Ya. Nah, lebih besar atau lebih kecil? Ingat bahwa ln 2 itu bilangannya sudah sangat hafal di luar kepala ya, 0,693 ya, ln 2 ya. Nah, kalau ini dimasukkan ke sini ya, maka kita mengetahui bahwa tau umur rata itu seharusnya lebih besar daripada umur paruhnya ya. Tapi umur rata itu jarang sekali digunakan ya. Yang digunakan sebagai ciri atau yang menentukan kekhasan dari suatu radionuklida, suatu radioaktif, suatu radioisotop itu adalah umur paruhnya, T/2. Begitu. Ya. Nah, ini disebutkan umur rata lebih besar 1/ln 2 kali atau 1/0,693 ya daripada umur paruh. Oke. Nah, sekarang ada parameter yang disebut sebagai aktivitas. Jadi aktivitas itu apa? Aktivitas sesuai dengan definisinya tadi. Banyaknya peluruan per satuan waktu. Aktivitas. Aktivitas. Ya. Biasanya ditulis dengan V ya, bukan F ya. Tapi nanti kadang kalau kalian membaca dalam suatu hasil seminar gitu, kadang ada juga yang menyebutkan dengan F. Ya wis, nggak apa-apa lah. Kalau bahasa Inggris jelas menjadi activity, tetap huruf pakai huruf V. Aktivitas itu simbol pada umumnya digunakan simbolnya itu adalah huruf A besar. Ya. Tapi bagi kalian yang tertarik nanti mengambil fisika medik, biasanya diberi simbol sebagai Q huruf besar. Bu, yang benar mana, Bu? Dua-duanya benar. Yang sering digunakan yang mana, Bu? Ya, yang biasanya digunakan adalah A huruf besar. Tapi kalau dunia kedokteran nampaknya lebih sering digunakan Q. Ya. Bahkan nanti kalian menemukan banyak dituliskan dengan huruf Q kecil ya. Nah, Q kecil ini biasanya adalah aktivitas jenis ya. Aktivitas jenis. Ya. Pada umumnya itu yang digunakan adalah huruf A besar. A ini apa? Tadi A dikatakan jumlah peluruhan per satuan waktu. Jadi kalau dari definisinya ini seharusnya sama dengan DNDT. Ya. DNDT, jumlah peluruhan per satuan waktu. Ya. Lah, tadi kan sudah ada Bu, DNDT itu sama dengan minus lambda N, ya. Nah, tapi yang DNDT ini tidak bernilai negatif ya. Kalau kita menyatakan sebagai aktivitas harus di harga mutlak. Ya, di harga mutlak. Artinya apa? Artinya ini bernilai positif. Ya. Oke, jadi A itu sama dengan apa? Ya, A sama dengan
lambda dikalikan N gitu. Nah, padahal tadi kan kita sudah mendapatkan persamaan bahwa NT sama dengan N0 E pangkat minus lambda T. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ini adalah N-nya disebut sebagai NT, maka aktivitasnya juga menunjukkan aktivitas pada saat T sama dengan T. Gitu. Ya. Nah, jadi karena NT tadi sama dengan N0, maka kita di sini boleh menyatakan sebagai lambda dikalikan N0 E minus lambda T. Ya. Nah, jadi ini siapa? Ya, ini tidak lain tidak bukan adalah A0. Ya. Dengan demikian, kita mendapatkan hubungan yang analog dengan N tadi. AT sama dengan A0 kalikan E pangkat minus lambda T. Lambdanya apa? Lambdanya ya sama dengan berapa tadi? 0,693 per T setengah. Gitu ya. Bu, bentuk grafiknya bagaimana? Ya sama bentuk grafiknya karena eksponensial ya. Maka kita bisa menggambarkan grafiknya itu juga eksponensial. Jadi kalau sumbu Y-nya sumbu X-nya adalah T, sumbu Y-nya kali ini adalah A ya. Maka akan kita dapatkan kurva yang bersifat eksponensial. Startnya dari mana? Dari A0. Terus berkurang, turun, terus. Tapi yang asimptotik juga dengan sumbu X-nya. Ya. Yang ini harusnya sama dengan A0 E minus lambda T. Oke, bisa diikuti ya. Nah sekarang, aktivitas itu sebetulnya menunjukkan apa toh? Ya tadi sesuai dengan definisinya ya, bahwa aktivitas itu menunjukkan banyaknya peluruan persatuan waktu. Jadi kalau banyaknya peluruan persatuan waktu, maka satuannya apa? Ya satuannya tadi peluruhan ya. Peluruhan itu katanya istilahnya adalah disintegrasi. Integrasi. Disintegrasi persatuan waktu ya, persatuan waktu. Jadi satuannya apa, Bu? Ya ini, disintegrasi persatuan waktu. Waktunya berapa? Boleh second, ya. Boleh menit. Ya. Boleh jam. Boleh hari. Ya. Boleh bulan, BLN, biasanya kan disingkat seperti itu. Boleh tahun, ya. Tahun itu THN atau TH ya, enggak tahu. Itu satuannya. Lo yang benar yang mana? Ya semua benar. Ya. Nah, yang ini yang disintegrasi per detik, ya, ini adalah satuan yang mengikuti SI, Sistem Internasional. Ya. Nah, orang menyebutkan disintegrasi per detik itu dengan istilahnya adalah Becquerel. Becquerel begini. Becquerel. Gitu. Jadi satu disintegrasi per detik itu harus sama dengan 1 becquerel ya, atau biasanya ditulisnya adalah DPS. Ya, DPS. Disintegrasi per detik. Tapi ada yang mengistilahkan dengan TPS. Transformasi per detik. Ya, bukan tempat pemungutan suara, transformasi per detik. Tuh. Nah, kalau diketahui DPS atau TPS, maka ini kan satuan yang menurut sistem internasional. Kalau yang konvensionalnya kita punya satuannya itu adalah Curie.
Curie. Ya. Nah, tapi kalau disingkat itu menjadi CI. Ya. Nah, kalau disingkat huruf awal harus besar, tapi kalau ditulis dipanjangkan meskipun nama orang, maka huruf awal harus huruf kecil. Ya. Di mana 1 Curie itu setara dengan 3,7 kali 10⁻10 dps. Ya. Atau becquerel. Becquerel. Ya. Jadi kalau ini nama Madam Curie, yang ini Pak gurunya Madam Curie, Becquerel, ya. Nah, untuk menghormati jasa beliau-beliau itu. Oke. Oke, begitu. Disintegrasi per detik. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah bisakah kita menghubungkan antara A, ya, aktivitas dengan M, apa? Massa ya. Massa suatu radionuklida, ya. Bisa. Dengan cara bagaimana? Ya, tadi ingat lagi apa namanya definisi dari A. A itu adalah sama dengan lambda dikalikan N. Ya. Nah, padahal tadi berulang kali Bu Nunung mengatakan bilangan Avogadro. 6,02 kali 10⁻23. Ya. Nuklida per mol. Ya. Nah, sekarang kalau N ini ya, N itu saya bagi dengan bilangan Avogadro, ini sama saja menunjukkan, jadi misalnya ya, karena sudah meluruh begitu, maka jumlah nuklidanya sudah berkurang. Ya, katakanlah menjadi jumlah nuklidanya itu 10⁻10 begitu ya. Nah, padahal bilangan Avogadro masih 10⁻23 ya. Nah, perbandingan antara jumlah nuklida yang ada dengan atau terhadap bilangan Avogadro ini tidak lain tidak bukan adalah menunjukkan N huruf kecil. Tadi N huruf kecil apa? Jumlah mol. Ya kan? Jumlah mol. Nah, padahal kita tahu jumlah mol itu sebetulnya setara atau sama dengan massa dibagi dengan apa ini? Berat atomnya. Ya, berat atom. Atau ada yang menyebutkan sebagai MR, molecular ratio. M per MR. Ya. Nah, tinggal mau menyebutkan apa, menggunakan istilah yang mana ya, sama saja. Ya. BA tadi apa? Berat atom. Berat atom. Bu, kok berat atom, Bu? Ya, iya, karena kan, loh, ini yang ditinjau kan radionuklida. Ya, iya. Tapi kan, apa namanya, karena massa kan, massa itu terkait dengan keseluruhannya. Tidak bisa kita menimbang hanya nuklidanya, intinya saja kan nggak bisa. Ya. Sedangkan tadi MR apa? Molecular ratio. Ya. Sama saja artinya ya. Berat atom. Gitu. Oke, paham ya. Jadi sekarang contohnya saya ingin menunjukkan kepada kalian betapa dahsyatnya yang namanya teknologi nuklir. Contohnya, kita punya apa? Yang sudah saya kenalkan kepada kalian di kuliah PTN itu kan kobalt 60 ya. Kobalt 60 ya kan? Memancarkan beta negatif dan gamma itu ya, kobalt 60. Kobalt 60 sekarang misalnya ada kobalt 60 dengan massa berapa? 1 gram misalnya. Ya. Gram itu kalau disingkat G ya, jangan GR ya. Kalau GR geden rumongso, geden rasa. Ya, G. 1 gram. Oke, terus kemudian ditanya,
Kalau memiliki kobalt 61 gram, itu aktivitasnya berapa? Ya, aktivitasnya berapa? Nah, jadi yang perlu diketahui adalah T setengah dulu. Ya. T setengah kobalt berapa? 5 ya. Kurang lebih 5 tahun deh. Ya udah, ambil aja 5 tahun. Ya. Jadi untuk menghitungnya, ya gunakan ini. A sama dengan lambda kalikan N. Ya. Tadi N ini sama dengan N per NA. Ya. Terus ini harusnya menunjukkan M per BA-nya. Ya. Dengan demikian kita bisa menyatakan N ini sebagai massa dikalikan bilangan Avogadro dibagi dengan berat atomnya. Ya. Substitusikan ke sini. Maka untuk menentukan aktivitas kita bisa memasukkan parameter-parameter ini. NA per BA. Ya. Ingat bahwa lambda tadi sama dengan 0,693 per T setengah. Ya, tinggal dihitung saja. Ya. Tapi harus hati-hati. Kalian harus menyamakan satuan. Ya. Kunci utamanya adalah satuannya harus sama. Sehingga ya paling aman apa? Paling aman karena apa? Tadi ada satuan aktivitas itu adalah DPS ya per sekon, ya nyatakan saja sebagai per sekon. Sehingga di sini kita masukkan saja 0,693. Masanya berapa? Masanya adalah 1 gram ya. Kemudian bilangan Avogadro-nya berapa? 6,02 kali 10 pangkat 23 dibagi dengan umur paruhnya 5 tahun. 5 tahun konversi ke detik kalikan 365 hari. Dalam satu hari ada 24 jam. Dalam 1 jam ada 60 menit. Dalam 1 menit ada 60 detik. Ya, baru dikalikan dengan BA-nya. BA-nya berapa? Ya, kurang lebih sama dengan nomor massa ya, 60. Bu, enggak, kata Pak Agus Arif mesti dikoreksi terhadap delta, ya enggak apa-apa, nanti kalian koreksi. Ya. Jadi ini adalah BA-nya. Bu, saya mau tepat kok. Ya sudah, lihat tabel ya, BA-nya ya berarti kalian tentukan dari A ditambah dengan delta kan, mass access ya. Ya. Boleh gitu ya. Oke, jadi seperti ini. Coba dihitung pakai kalkulator. 693 kalikan 1 kali 6,02 pangkat 23 dibagi dengan 5 kali 365 kalikan 24 kali 60 kali 60 kali 60. Apa ketemunya? 4,409 kali 10 pangkat 13, Bu. 4,4096 ya? Iya. 4,4096 kali 10 pangkat 13 ya, 13. Satuannya apa? Satuannya jangan lupa disintegrasi per detik. Mengapa? Ya karena ini sudah diubah ke dalam detik. Oke. Loh, Bu, ini kan banyak banget. Ya sudah, biasanya kalau banyak kayak gini ya dikonversi ke, kalau dikonversi ke becquerel jadi berapa? Di atasnya ini kan kalau DPS atau becquerel itu yang ada kan 1 becquerel, kilo becquerel, mega becquerel. Di atas mega apa? Giga, Bu. Giga, Bu. Oh, giga dulu. Giga becquerel, baru setelah itu tera becquerel ya. Tera itu berarti 10 pangkat 12 ya.
Iya, betul. Giga itu 10 pangkat 9. Kalau mega itu 10 pangkat 6. Kalau tera berarti 10 pangkat 12 ya? Iya, Bu. 44, 44 ya, 096 tera becquerel. Ya, gitu. Ya kan? Kan 10 pangkat 12, berarti kan ini 10 pangkat 13, gitu ya. Atau biasanya nyatakan ini ke dalam Curie ya. Untuk mengubah ke dalam Curie bagaimana? Bagi ini dengan tadi angka konversinya 3,7 kali 10 pangkat 10 ya, dps per Curie ya. Ya. Tuh. 10 pangkat 10. Jadi berapa ini? Dibagi dengan 3,7 kali 10 pangkat 10. Berapa ketemunya? 1,19 kilo Curie ya? No. Iya, Bu. Ya, dapat nanti 1,192 kilo Curie. Wah, gede banget ini. Ya, besar. Besar ini. Besar sekali, ya. Bayangkan padahal ini hanya 1 gram. 1 gram saja. 1 gram itu, wah, itu kalau emas saja cuma kecil banget ya. Cuma ringan sekali kan. Kalau ibumu atau kakak kalian itu beli emas 1 gram itu suka diremehkan. Wah, kok beratnya ringan sekali gitu. Menunjukkan tadi yang saya sampaikan, betapa dahsyatnya teknologi nuklir. Ya. Jadi massa yang begitu kecil itu memberikan aktivitas yang sangat-sangat besar. Ya, ini kok bisa aktivitasnya dikatakan besar bagaimana? Coba kalian bayangkan angka ini ya. Ini 4,4 kali 10 pangkat 13 disintegrasi per detik. Yang artinya dalam 1 detik itu ada 10 pangkat 13 radiasi yang dipancarkan atau inti itu meluruh, berubah ya, berubah menjadi apa? Berubah menjadi anaknya. Kalau berubah menjadi produknya atau istilahnya anaknya, kemudian memancarkan apa? Ya tergantung radiasinya ya. Kalau kobalt 60 itu kan waktu saya ketemu kalian di kuliah PTN itu kan saya sebutkan dia memiliki beta negatif ya. Kemudian ada 2 gamma dengan energi yang berbeda ya kan. Ada yang 1,17 MeV ya kan. Terus kemudian ada yang energinya 1,33 MeV. Ya. Nah. Jadi dalam 1 detik ya, dalam 1 detik itu akan ada 10 pangkat 13 inti yang berubah dari kobalt menjadi apa? Kobalt 60 itu nanti produknya apa? Nikel loh. Udah lupa ya kalian ya? Iya Bu, lupa. Udah UTS kok. Ya. Nikel kalau saya nggak salah ya. Berubah menjadi nikel. Memancarkan apa? Ya ada beta, ada gamma 2 energi 1,17 dan 1,33. Itu 1 detik itu ada 10 pangkat 13 ya kobalt yang berubah menjadi nikel. Kan banyak sekali toh. Belum lagi kalau diminta untuk menghitung berapa energi total dari kobalt 60 ya yang meluruh misalnya selama dibiarkan selama 1 minggu misalnya. Ya. 1 minggu. Ini kobalt yang mana? Kobalt yang tadi itu loh, yang memiliki aktivitas berapa? 44 berapa tadi?
terabecquerel ya. Atau berapa Curie tadi? 1,2 lah ya. Anggap aja 1,2 kilo Curie. Ya, kalau ditanya berapa energi totalnya? Ya, kalian lihat ini tadi kan untuk massa 1 gram ya. Massa kobalnya adalah 1 gram. Kalian lihat energi dari kobalt itu berapa saja ya. Energi betanya berapa? Ya. Kemudian adakah energi gamma? Ya, energi gamma 1 berapa? Energi gamma 2 berapa? Ya. Nah, kemudian kalikan dengan ini. Kan tadi artinya adalah A-nya adalah 4 kali 10 pangkat 12 disintegrasi per detik. Ya, berarti kalau dalam 1 minggu ya, kalau dalam 1 T-nya 1 minggu, ya, maka kalian bisa mendapatkan energi totalnya berapa? 44 kali 10 pangkat 12 ya, dikalikan 1 minggu. Tapi ini ingat ya, ini dalam detik kan. 1 minggu itu berarti 7 hari. Ya, 1 hari ada 24 jam. 1 jamnya ada 60 menit. 1 menitnya adalah 60 detik. Ya. Masih harus dikalikan dengan energi yang ada. Ya. E beta, ya kan? Ditambah E gamma 1, ditambah E gamma 2. Nah, tuh. Nanti satuannya apa? Ya, sesuai dengan satuan dari ini energinya. Jadi kalau energinya dalam MeV ya berarti nanti satuannya adalah dalam MeV. Ya, itu. Karena disintegrasi per detiknya udah dicoret karena ini dikalikan dengan waktunya. Oke, paham ya? Nah, sekarang kalau ditanya, kalau ternyata radionuklidanya itu wujudnya bukan padat, ya. Wujudnya itu gas, ya, gas. Memang ada Bu yang wujudnya gas, banyak sekali ya. Apalagi kalau ada reaktor nuklir begitu ya. Produk fisinya itu kan banyak dihasilkan gas mulia ya, ada xenon, ada krypton dan yang lain-lain ya. Jadi kalau wujud gas itu nanti kalau ditanya keterkaitan antara volume dengan aktivitas bagaimana begitu ya. Jadi kalau wujudnya gas itu kadangkala diminta untuk menentukan berapa volumenya ya, volume dari radionuklida yang ada ya. Jika diketahui aktivitasnya misalnya ya. Ini dikaitkan dengan aktivitas. Ya. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya analog dengan yang tadi ya, bahwa kita mengetahui A itu sama dengan lambda kalikan N, kemudian N-nya ini kalau dibagi dengan bilangan Avogadro, kita akan mendapatkan N jumlah mol yang ada ya. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan gas ya paling mudah kalau kita terapkan apa? Pada apa? Persamaan apa? Gas ideal. Persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal bagaimana? P dikalikan V sama dengan N dikalikan R dikalikan T. Ya. Nah, ini kan ada N-nya, ya kan? Nah, N-nya bisa ini persamaan N per NA bisa disubstitusikan ke dalam persamaan ini. Ya. Dengan demikian kalian bisa menghitung berapa V-nya. Asal bagaimana? Asal pressure-nya diketahui, temperaturnya diketahui. Ya.
Nah, jadi kalau misalnya kalian diminta pada STP gitu. Apa ini? Standard Temperature and Pressure. Berapa ini? P-nya berapa? Ada STP. 1 atmosfer. T-nya berapa? 0 derajat Celcius. Atau Bu, kalau 0 ya nanti enggak bisa dikerjakan dong, Bu. Ya, pakai skala absolut, pakai temperatur absolut. 273 Kelvin. Ya. Nah, kalau diketahui STP, kondisi ini Standard Temperature and Pressure, ya P-nya masukkan nilai 1 atmosfer, kemudian T-nya 273 Kelvin ya. Dengan demikian kalian nanti bisa menghitung apa tahu ini yang mau dihitung volumenya ya. Kalau aktivitasnya diketahui misalnya ya, diketahui aktivitasnya adalah 1 Curie misalnya. 1 Curie. 1 Curie untuk apa? Misalnya nuklida yang mudah menguap ya, antara lain radionuklida I131 misalnya ya. Ini memiliki umur paro yang pendek ya. T setengahnya hanya 8 hari ya, 8,05 hari. Pendek. Ya. Ini termasuk penting untuk dunia kesehatan ya, biasanya digunakan untuk penderita kelenjar gondok itu loh. Gondok ya, bukan gondong loh. Kelenjar gondok itu. Nah, itu biasanya di terapi atau kadang didiagnosis, diperiksa dengan menggunakan I131. Caranya bagaimana, Bu? Ya, sama Pak Dokter biasanya kalau tidak disuntikkan ya disuruh minum begitu ya. Entah lewat oral atau lewat injeksi gitu. Nanti I131-nya itu akan lari ke gondok dari pasiennya ya. Oke. Jadi T setengahnya ini cukup pendek, 8 hari saja ya. Nah, kemudian kalian diminta untuk menentukan berapa volumenya misalnya begitu pada STP. Ya udah dihitung aja. V sama dengan N R T per P ya. Di mana N-nya tadi harusnya sama dengan N per NA itu ya. Nah, N per NA-nya bagaimana? Ya, kalian hitung dulu ya. N per NA. Dari mana ngitungnya? N-nya dari sini ya. Berarti kalau dari persamaan ini kita mendapatkan N sama dengan A per lambda. Ya. Dengan demikian ini akan sama dengan A per lambda kalikan bilangan Avogadro. Ya. Masuk ke sini nanti kalian akan mendapatkan A R T per lambda bilangan Avogadro kalikan P-nya. Nah, terus masukkan satu persatu. A-nya itu paling aman tadi adalah dengan detik ya. Dengan detik. Berarti konversi dari 1 Curie ke becquerel atau dps. 1 Curie setara dengan 3,7 kali 10 pangkat 10 dps. Ya, pakai yang angka ini. Ya, oke. ART per lambda ini. Jadi V tadi sama dengan A R T per lambda apa? NA ya. Benar? Dikalikan P. Dikalikan tekanan. Ya. Oke, masukkan satu persatu. Kalau kalian menggunakan satuannya itu adalah tekanan dalam atmosfer, kemudian P-nya ini dalam atmosfer,
V-nya dalam liter, ya, maka kalian bisa menggunakan R-nya berapa? 0,082, ya kan? Atmosfer liter per mol Kelvin. Udah, tinggal dimasukkan aja. Tadi A-nya adalah 3,7 kali 10 pangkat 10, ya. Dikalikan A-nya itu R-nya 0,082, ya kan? Temperaturnya jangan menggunakan 0, ya. Kalau kamu gunakan 0 derajat Celcius, ya sudah selesai permasalahan. Hasilnya 0. Ya nggak mungkin ada aktivitas dari suatu radionuklida wujud gas kok mosok volumenya 0, ya. Niat jadi apa? Radioaktif hantu, ya nggak mungkin, ya. Jadi T-nya 273 Kelvin, ya. Terus ini kalian bagi dengan lambda. Lambdanya berapa, Bu? Ya, lambdanya 0,693, ya pakai yang tadi. Masih diperkan, ya kan? 8,05 hari kalikan 24 jam kali 60 kali 60, ya. Terus ini masih dikalikan dengan bilangan Avogadro. 10 pangkat 23. Ya. Kalikan tekanannya 1 atmosfer. Berapa ini hasilnya? Ya. Coba nanti saya dikoreksi ya. Hasilnya kecil sekali, 1,38 ya. Kali 10 pangkat minus 6 liter. Ini kalau dinyatakan ke mililiter masih 10 pangkat minus 3. Berarti ini akan sama dengan 1,38 mikroliter, ya. Mikroliter. Sedikit sekali ini. Ya. Nah, gas yang jumlahnya hanya 1,38 mikroliter ternyata sudah bisa memberikan aktivitas sekitar 1 Curie dari I131, ya. I131 itu pemancar apa toh? Nanti kalau kalian cari di tabel yang sudah dibagikan Pak Agus Arif itu, chart of nuclide, ya, tabel nuklida itu, nanti di sini akan ada 5 beta negatif dengan berbagai energi, ya. 5 beta negatif, kalau saya nggak salah dengan berapa ya? 9 gamma apa ya? Gamanya banyak sekali, ya, meskipun energinya kecil-kecil, tapi gamanya banyak sekali. Ya, gitu. Jadi dengan diketahuinya aktivitas, kalian bisa menentukan atau menyetarakannya dengan massa 1. Kemudian yang kedua, kalau diminta untuk menghitung berapa besar energi totalnya, ya. Dan yang ketiga ini tadi, kalau fase dari radionuklidanya itu bukan merupakan solid, ya, tapi fase gas, ya. Sehingga kalian bisa menentukan berapa atau memperkirakan berapa volume dari gas radionuklida tersebut yang ada, ya. Nah, satu lagi kalau fasenya itu adalah liquid, ya. Kita lihat di sini kalau liquid mau diapakan?